Benda diletakkan pada jarak 10 cm. Benda itu berarti SO 10 cm di depan lensa cekung. Lensa cekung itu artinya lensa negatif ya. Itu artinya fokusnya itu berharga negatif, min 6 cm. Ini harus ya, harus, kecuali dia cembung. Kalau cembung dia positif. Nah, tapi kalau dia cekung itu negatif, harus. Yang A pertanyaannya itu jarak bayangan SI. Kita gunakan rumus 1 per SI sama dengan 1 per F dikurang 1 per SO. Ada juga rumus cepatnya, nanti saya kasih ya, sama dengan lensa cembung rumusnya ini. Tidak beda rumusnya, sama. 1 per min 6 dikurang 1 per 10. Ini sama angka penyebut. SI ya. Kalau disamakan penyebut itu ini negatif ya. 60. 30 udah bisa ya. 30 ini juga 30. Nah, kalau 30 ini kan cukup dikali 5. Ini juga kalikan 5. Berarti ini 5. Sementara kalau 10 dikalikan 3. Ini kalikan 3 juga. 3. Nah, berarti 1 per SI sama dengan negatif 5 dikurang 3. Negatif 5 dikurang 3 berarti sama dengan negatif 8. Negatif 8 per 30. Nah, dibalik. SI sama dengan negatif 30 dibagi 8. Ini dibagi 8. Ini hasilnya berapa ya? Angkanya ini emang agak bikin sakit itu ya. 30 bagi 8. 3,75. Negatif 3,75 cm. Nah, inilah dia jarak SI-nya. Negatif 3,75 cm. Sekarang jarak perbesaran bayangan M. M-nya itu berapa? MB. M itu rumusnya adalah tanda mutlak SI per SO. Oh, saya lupa ngasih rumus cepat ya. Habis nih. Ini mudah kok. Harus tanda mutlak, dia harus beragam positif. Sama dengan buka kurung. Tanda kurung mutlaknya itu biarin aja dulu, negatif 3,75 dibagi dengan 10 ya, SO nya 10. Berarti M nya sama dengan negatif 0, negatifnya buang, tanda mutlaknya hilang, 0,375 kali. Nah, ini dia. Tanda mutlak itu mengubah nilai yang berharga negatif jadi positif. Kalau yang positif tetap positif ya. Nah, ini saya kasih rumus cepat yang tadi ya. SI sama dengan SO kali F per SO kurangi F. Ini rumus cepat untuk mencari SI. Lupa saya kasih tahu tadi ya. Rumusnya sama kok dengan yang lensa cembung. SO nya 10 dikali negatif berapa tadi ya fokusnya, negatif 6 per 10 dikurangi negatif 6. SI sama dengan 10 dikali negatif 6 dibagi 16 ya, karena kan 10 dikurang minus 6, min ketemu min jadinya plus. Berarti ini dicoret, dibagi 2 ini 8, dibagi 2 ini 8, dibagi 2 ini 3. Berarti kan sama kayak tadi, negatif 30 bagi 8. SI nya sama dengan negatif 3,75 cm. Nah, sama saja kan, walaupun kita gunakan rumus yang lama juga sama hasilnya. Sekarang sifat bayangan. Nah, sifat bayangannya tuh nih simpulannya ya. Nih saya kasih lihat ya, ini saya langsung tahu. Yang pertama itu adalah maya. Maya itu pasti tegak, dia tidak mungkin terbalik. Ini pasangan nih, maya itu pasti tegak. Kemudian dia itu berada di depan lensa. Nah, selalu nih kalau dia maya itu pasti tegak dan di depan lensa. Taunya dari mana? Taunya tuh dari SI. SI nya itu nilainya negatif. Nih, negatif 3,75. Nah, negatif itu artinya
artinya itu maya dan pasti tegak. Kemudian pasti dia di depan lensa. Ingat, ini pasti, tidak mungkin tidak. Oh, satu lagi nih sifatnya yang terakhir itu adalah diperkecil ya, diperkecil. Nah, kok saya tahu diperkecil? Karena gini, M nya itu kurang dari 1. Kenapa bisa kurang dari 1? Ini kita hitung 0,375. Berarti kan dia kurang dari 1. Ini artinya dia diperkecil. Itu pasti, karena dia kurang dari 1. Kalau dia lebih dari 1 diperbesar. Kalau dia sama dengan 1 berarti sama besar. Nih, tanda negatifnya dibuang ya, karena perbesaran itu tidak pernah berharga negatif. Perbesaran itu selalu berharga positif. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Atau SI nya itu lebih kecil daripada SO. Nah, itu pasti dia berharga lebih kecil. Nah, negatifnya tidak usah dipandang, kita nilai 3,75, kan lebih kecil daripada 10. Nah, makanya dia diperkecil. Oke, sekian penjelasannya ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah.